Oke, Ya, ya kayaknya itu aja hari ini. cukup sekian. Total sapi kita untuk saat ini kurang lebih 20 ekor. Yang pernah kita jual itu ya harga 23, bahkan sampai 30. Tergantung besarannya kan. Oh, kalau kata-kata malu nggak ada. Kita muda ini memang kita suka beternak sapi. Pendidikan orang tua itu dari kita sejak kecil sudah diarahkan kalau yang baik kamu pelajari, kalau tidak baik jangan kamu pelajari katanya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Tudin. Saya asalnya Lowokanan, Kecamatan Tasikpiawan. Keseharian saya kalau Senin sampai Jumat kerja di kantor Bapeda Kabupaten Katingan. Kalau untuk keseharian kita libur, kita bisa ke kampung untuk melihat ternak-ternak sapi kita. Nah, terus kedua kita lihat ada sedikit baru kita nanam untuk perkebunan kelapa sawit. Pertama-tama kalau kita sekolah TK-nya di Lowokanan, terus kita SD di Lowokanan juga sampai SMK di Lowokanan. Terus kita ambil perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 2 Kasungan. Kalau kita menyukai dengan suasana di lingkungan dari sejak kita SD sudah kita sukai. Karena kita daerah kampung ini selalu berdekatan dengan hutan-hutan gitu. Jadi kita suka dengan mendekati alam terbuka kayak gini. Kalau kita ceritakan dari kecil di sini tempat kita bermain, main-main mencari burung, terus kita mancing ikan, terus kita mandi dan lain-lainnya banyak lah. Makanya nggak bisa kita ceritakan. Kalau kita ceritakan, panjang deretannya. Hobi ternak sapi itu dari kelas 2 SMP. Kalau nggak salah itu tahun 2011 kita mulai beternak sapi sampai kita perguruan tinggi. Supaya kita melanjutkan perguruan tinggi, selalu kita menyukai peternak sapi. Dari awal mula sapi itu dikasih sama om untuk kita. Jadi sapinya dari waktu itu indukannya hamil, terus kita melihara sampai lahir. Terus kita yang sudah lahir itu kita kembangkan lagi menjadi beberapa ekor terus sampai sekarang. Jadi total sapi kita untuk saat ini kurang lebih 20 ekor sampai 2025 ini. Kalau dihitung-hitung dengan jumlahnya mungkin kurang lebih 140-an sampai 150-an ekor lah keseluruhannya. Jumlah sapi orang-orang. Kalau peternaknya banyak, lebih dari 50 mungkin. Oleh rata-rata satu orang itu minimal ada yang 5, ada yang 3, bahkan ada pun yang banyak sampai 10. Kayak punya kita kan sampai 20-an ekor. Ini dari kita saat kita kecil sudah ada seperti ini lahannya. Jadi dari turun-temurun dari nenek moyang kita dulu sudah seperti ini. Ini tempat orang bersawah dulu asal mulanya. Terus oleh pengaruh cuaca, karena daerah sini kurang untuk bertani, jadi orang beralih ke peternak sapi sekarang. Kalau untuk kemalingan itu pernah, itu lupa tahun berapa kayak itu. Punya kalau nggak salah tahun 2017 ke 18 ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya lupa itu. Nah, makanya banyak dulu ada sapi orang hilang gitu. Kalau nggak salah itu sapi orang yang hilang itu sekitar 5 ekor lah dulu. Kalau harganya tergantung besarannya. Kalau rata-ratanya bisa 10 sampai 15 juta, tergantung besarannya. 8 sampai, pokoknya intinya tergantung besarannya lah. Pengalaman paling sulit memelihara sapi ini apa? Tantangannya apa? Tantangannya ini kalau melihara sapi terutama saat musim banjir. Jadi ketika musim banjir itu untuk mencari pakan atau mencari makannya kita harus menggunakan alkon atau kelotok untuk ke daerah-daerah yang banyak rumput-rumputnya gitu untuk mencari makanannya. Nah, itu salah satu yang susah gitu, tantangannya yang susah. Nah, di waktu sapi lagi ramai kena wabah, itu di sini sampai ada wabahnya? Waktu itu sampai, bahkan punya kita aja sempat kena. Jadi kita minta bantuan sama mereka, dokter hewan, untuk kasih kayak apa, untuk menyuntik apa, kasih obatnya, antivirusnya apa, kita nggak tahu kan. Intinya kita minta bantuan sama mereka, dokter hewan. Nah, kalau kelebihannya kita kayak apa ya, kurang memahami lah. Tapi intinya saat orang-orang luar memasuki melihat sapi kita di sini, maka mereka
tertarik. Mungkin dengan harga salah satu mempengaruhi juga. Kalau lebih murah tergantung dengan besarannya. Ada yang dari 8 juta, 9 juta, 10 juta, tergantung besarannya, bahkan sampai 20 sampai 25. Yang pernah kita jual itu ya harga 23 sapinya itu. 23 juta. Kalau untuk kita, tapi kalau untuk orang-orang lain mungkin ada yang sampai 28, 25, bahkan sampai 30. Tergantung besarannya kan. Kalau itu di bawah itu rata-rata 15, 20, 10. Kalau untuk laki-laki jantannya dari sejak lahir itu mungkin sampai 2 tahun setengah itu sudah bisa kita jualkan. Tergantung kita meliharanya untuk penggemukannya. Kalau kita misalkan kasih makannya teratur, mungkin sapinya cepat gemuk, jadi cepat juga kita ibaratkan jualkan dia. Kalau untuk kita tambahan makanannya kita kasih dedak. Kalau bahasa kita di sini bulu dari padi, dari padi itu. Kalau jamu-jamunya memang ada kita kasih itu untuk supaya meningkatkan nafsu makannya. Kalau kita bahannya dari kunyit, telur, madu kita campur gitu. Jadi kita aduk-aduk gitu. Berapa kali? Itu tergantung kita. Semakin sering kita kasih semakin bagus untuk perkembangan ternak kita. Kalau untuk sekarang mungkin kurang lebih kalau digabung-gabung 3,5 hektar lah. Kalau untuk mencapai target kita seiring sejalan aja. Kalau kata-kata malu nggak ada. Kalau kita muda ini memang kita suka beternak sapi. Karena apa itu? Ya itu untuk kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu. Makanya nggak ada kata-kata malu untuk kita beternak. Lebih kita menjiwai gitu. Kalau kita kelahiran 93, jadi untuk sampai 21 Januari 2025 ini 31 tahun. Kalau untuk pencapaian pertama kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, satu. Kedua, kita memperbaiki rumah kita. Terus ketiga, kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu yang sangat nyata kalau untuk kita hasil dari peternakan sapi. Kita bersaudara ada 4. Kita anak pertama, yang kedua ada cewek, yang ketiga cowok lagi, yang keempat cewek. Kalau mampu ya memang kita mampuin lah. Intinya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Terutama untuk kita sekolah kalau kita kepepet duit maka kita jual ternak kita gitu. Tuh, kalau Pian anak pertama manfaatnya bisa bayar kuliah. Ya. Nah, kalau yang berikutnya? Yang kedua itu sama juga untuk kuliah juga. Yang ketiga alhamdulillah sudah selesai juga, tapi dia lain masuk anggota TNI. Hasil dari itu sapi kita jual-jual untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat ini masih SD. Jadi masih belum untuk mencapai ke perguruan tinggi dari hasil sapi itu. Terpikir untuk kuliah itu jelas itu sejak kita dari lulus SMK itu lulus SMK itu sudah kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena apa? Karena di kampung-kampung kita ini intinya kalau tanda kutip kalau orangnya sekolah ke perguruan tinggi jadi pengalaman dan untuk mencari lapangan pekerjaan tuh agak mudah gitu dibandingkan orang yang belum kurang bersekolah gitu. Tahun 2000 berapa ya? Waktu itu 2019 ya itu. Nah, ya itu ceritanya waktu kita kepepet duit itu memang waktu untuk melanjutkan yudisium itu. Makanya itu duit kita untuk bayar yudisium itu kurang. Jadi kita dari mana kita cari duit ini? Nah, dengan kita beternak ini jadi kita alhamdulillah kita jual ternak kita untuk membayarkan untuk keperluan perkuliahan kita. Jadi alhamdulillah kita bisa yudisium waktu itu sampai wisuda tahun 2020-an lah. Di samping itu kita sambil ikut menghonor di kantor Bapeda Kabupaten Ketingan. Di samping kita kuliah itu. Didikan orang tua itu dari kita sejak kecil sudah diarahkan kalau yang baik kamu pelajari, kalau tidak baik jangan kamu pelajari katanya. Seperti itu. Kalau untuk ibu pekerjanya ibu rumah tangga. Kalau almarhum papa sama petani biasa. Petani lah, bukan peternak. Bukan.
petani dulu. Seperti sawah, padi. Tanpa didikan orang tua kita nggak bisa seperti kayak gini gitu. Kalau pesan-pesan orang tua itu, kalau kita mau sukses, pertama kita harus jujur kepada orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita membohongi orang-orang terdekat kita. Kalau hilang kepercayaan orang-orang terdekat kita, maka kita tidak akan dikasih kepercayaan. Itu yang diutamakan. Sepanjang kita beternak sapi ini memang selalu kita menyayangi semua ternak kita yang ada itu. Supaya kalau kita menyayangi dia, dia kan semakin jinak kepada kita. Jadi ibaratkan kita kalau dia nggak bisa lari jauh kemana-mana gitu. Kalau kita cari dia misalnya nggak ada, kita panggil namanya, terus dia balik gitu. Yang paling kita ingat Rambo namanya. Itu Rambo waktu kita jual tuh 2000 berapa ya, lupa kita. Itu yang sangat besar itu. Dengan nama panggilannya Rambo. Itu jinaknya luar biasa itu. Oh, itu waktu zaman kasus-kasus Sambo itu, Sambo dengan Richard itu namanya. Yang ada dua itu. Ada Sambo dan Richard. Ya, waktu ngetren berita itu. Kalau kita misalnya kita habis nih, misalnya sore kita kasih dia minum sapi. Nah, kita selalu berpesan, kamu baik-baik di sini, jangan nakal ya, gitu pesan-pesannya. Respon sapinya apa tuh? Kalau respon sapinya ya kita nggak tahu lah, mungkin dia mengerti ke apa, tapi untuk sampai sekarang ini memang sapinya semua nggak nakal gitu, nggak bisa, yang jarang lah keluar kalau ke tempat-tempat orang gitu. Kalau sapinya keluar ke tempat tetangga memang sering, tapi kalau untuk nyasar itu jarang, karena sapi itu saat kita mencari dia, kalau dia melihat lihat pemiliknya atau orangnya, dia pasti akan datang ke pemiliknya. Jadi ibaratkan konteks sapi dengan orang ini sangat sangat kuat erat. Nah, jadi kalau untuk hilang tuh nggak pernah. Tempat favoritnya kalau untuk siang hari pasti dia cari ke tempat yang dingin, kayak di bawah pepohonan. Kayak ini untuk kayak gini kan mereka datangnya ke arah bawah pepohonan. Tapi kalau sore nanti mereka di pinggir-pinggir sungai di sini. Banyak sapi ule mereka mau dikasih minum. Jadi mereka kumpul di sini. Kalau masalahnya kalau kita jual tuh pasti kita merasa sedih gitu, oleh sapinya berpindah ke pemilik yang lain. Makanya kita kalau orang jual itu sangat-sangat kalau disayangkan memang kita sayang, sedih gitu. Tapi ya apa boleh buat lah. Intinya kita jual untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau sampai kita nangis, enggak juga yang kita sampai nangis. Intinya kita adalah kesedihan gitu. Kalau itu nggak menyangka itu, karena itu berjalannya waktu, terus kita kita selalu berdoa supaya kita bisa seperti orang-orang yang sukses untuk akan datang. Makanya kita, alhamdulillah, kita selalu berusaha. Harapan kita kalau untuk yang akan datang, peternakan kita ini kalau bisa selalu berkembang agar menjadi seperti orang-orang pengusaha yang sukses gitu. Kalau cita-cita itu memang ada untuk 2025. Pertama kita mau bikin perluasan lahan lagi untuk beternak kita supaya untuk memajukan peternakan kita. Itu yang cita-cita, keinginan kita. Harapannya kita sama pemerintah daerah, baik pun kabupaten, baik pun provinsi, kalau bisa untuk kita ibaratkan dikasih bantuan, terutama kayak untuk mencari mesin pencacah rumput itu salah satunya, itu satu untuk supaya meringankan kita mencari untuk bahan makan ternaknya. Itu harapan kita ke pemerintah daerah. Sampai sekarang ini beberapa kali kita minta bantuan, kemungkinan ataukah kurang dananya, apakah kita kurang tahu. Jadi untuk sementara belum dikabulkan. Jadi untuk kedepannya kalau bisa dibantukan lah. Kata-katanya untuk hari ini kita yang pemuda jangan malu untuk beternak, karena beternak ini untuk memenuhi kebutuhan kita yang akan datang supaya perekonomian kita meningkat. Yes. Ada yes.